segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan Bapa, karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa yang menyatakan bagi kami setiap orang yang percaya kepada-Mu, di mana Engkau selalu bersama dengan kami, menyertai kami, memelihara kami, bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Engkau. Dan kami bangga memiliki-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu. Kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-umat-Mu. Kami mau datang kepada-Mu, mempersembahkan kehidupan kami di hadapan-Mu sebagai korban syukur kami yang hidup Bapa. Biarlah Tuhan kekudusan-Mu menjadi bagian kami semua, untuk kami layak mempersembahkan kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, pakai kami hamba-hamba-Mu dengan urapan-Mu, untuk kami bawa kehidupan kami dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan rangkaian ibadah kami pagi hari ini kami taruh ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan, dan biarlah boleh berakhir dalam tuntun dan kuat kuasa-Mu Bapa. Engkau yang akan bertahta di setiap pujian, penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya, kami semua umat-umat-Mu yang sudah ada pagi hari ini, kami mau datang memuji menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami mau buka tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita nyanyikan satu pujian. Ada
Dan untuk itu mari kita nyanyikan satu pujian firman. Hidup di kebenaran.
meyakini Engkau berdaulat atas kami. Amin. Adalah Raja di atas segala raja. Benar. Dan kami bangga menjadi umat-umat. Amin. Kami menjadi bangsa kepunyaan, Amin. bangsa yang kudus. Kami menjadi warga kerajaan Allah. Ya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, khususnya kami juga sebagai warga negara yang Engkau percayakan, Engkau izinkan kami hidup di bumi Indonesia ini. Ya, Yesus. Suasana yang begitu sukacita karena menjelang detik-detik atau hari yang menjadi hari sejarah bagi bangsa ini. Besok hari kami memperingati hari ulang tahun 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami percaya ini pun anugerah Tuhan bagi kami. Dan ketika kami hidup di alam merdeka, kami bukan saja merdeka secara lahiriah, tetapi yang terutama kami merdeka hidup kami secara ilahi. Hidup kami adalah kemerdekaan Allah yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapak. Juga kami bersyukur Tuhan, di mana di hari-hari ini kami Tuhan percayakan hidup di lingkungan sinode gereja yang Tuhan izinkan 34 tahun yang lalu gereja GPKDI boleh berdiri, boleh lahir di tengah bangsa ini. Dan misi kerajaan Allah Engkau taruh bagi kami untuk kami bawa visi dan misi Allah bagi bangsa ini. Kami menjadi gereja yang bukan mengandalkan hal-hal lahiriah, tetapi penampilan ilahi itu ada dalam kehidupan gereja ini. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini dalam pujian penyembahan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang sudah dahulu ada di tempat ini, sehingga kami ada sukacita, hati kami bergelora, semangat kami menyala-nyala untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan urapi kami semua, urapi hambamu secara khusus untuk membuka rahasia Allah dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya kemuliaan Allah di tempat Maha Tinggi akan pasti terjadi di tempat ini juga. Dan kekayaan, kehormatan, hikmat dari surga akan kami alami bersama. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur hari yang penuh bahagia bagi gereja dan bagi kita semua bangsa Indonesia hidup di alam yang merdeka. Mungkin tidak mengapa orang orang menyatakan orang semangat kemerdekaan. 3 kali orang bilang merdeka, 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 merdeka. Saya bersyukur. Jadi kita merdeka, semua merdeka. Sekalipun di tengah pandemi, kalau kita lihat bangsa ini masih bertahan dibanding dengan banyak bangsa yang maju tetapi mulai runtuh. Mereka dilanda dengan kemunduran, kemerosotan ekonomi karena memang dihajar habis-habisan oleh virus corona. Kalau bangsa kita memang banyak terkonfirmasi tetapi ekonomi tetap bertahan. Laporan 2 hari yang lalu yang kami dengar bahwa indikasi ekonomi bangsa kita tidak mengarah kepada negatif tetapi tetap bertahan pada angka positif. Itu adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi kita tahu ini perkembangan dan kita tahu bahwa ini Tuhan izinkan kita hidup di negara yang seperti ini, negara yang begitu kaya dengan banyak hal. Dan kita harus menilai hal-hal yang positif yang sedang terjadi dalam bangsa ini. Nah, saya katakan bahwa kita hidup di dalam merdeka. Sebagai gereja juga saya bersyukur bahwa di tahun ini gereja GPKDI memasuki 34 tahun. Jadi sudah usia yang ke-34 setelah dia bangkit. Dia lahir tahun 1986 oleh seorang pendeta Junaidi, pendeta Daniel Kusnadi yang Tuhan pakai. Sudah almarhum, tetapi karyanya dalam gereja itu begitu nyata dalam masa 34 tahun bahwa gereja mengalami perkembangan yang cukup. Sebenarnya dari segi usia belum begitu lama gereja berdiri, tetapi perkembangannya juga cukup terasa, di mana sudah sekitar hampir 100 gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia, dengan ada sinode-sinode yang sudah ada, sinode DKI, sinode Jawa Barat dan Banten, kemudian ada sinode Sulawesi Maluku Utara, dan juga
ada sinode Kalimantan. Mungkin ada 4 sinode dan kita masuk sebagai sinode yang terbesar dengan jumlah gereja lokal yang mungkin paling banyak dari semua sinode, karena kita jangkauannya sampai ke Papua, sinode Sulawesi, Maluku sampai Papua. Dan kita bersyukur bahwa ini adalah karya Roh Kudus yang pakai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam gereja. Saya tidak akan membeda-bedakan dengan gereja yang lain. Semua gereja Tuhan hadir untuk menyatakan tinggal bagaimana respons warga gereja dan pemimpin gereja itu untuk bertahan kepada keilahian yang Tuhan amanatkan dalam gereja itu. Dan saya percaya gereja sedang dimurnikan di hari-hari ini. Sehingga kalau gereja kebanyakan, tadi saya ngomong dengan Pak Obed, puji Tuhan, terima kasih boleh hadir dengan istri, ya, suami istri yang saya percaya ini langkah-langkah Tuhan untuk diketahui oleh keluarga yang baru, keluarga Ogelang, Talibandang, puji Tuhan, keluarga yang saya percaya pasti ini anugerah Tuhan menghadirkan sebuah keluarga yang baru. Besok itu baru pas umur 1 bulan keluarga ini. Puji Tuhan. Tadi tanya Pak Rugian umur berapa keluarga? Saya sudah lewat dari Perak, sudah 25 tambah 3 tahun keluarga Rugian Lendo Bella. Kalau papa saya sudah dibonuskan 7 tahun dari kawin mas. Puji Tuhan. Bicara hari ulang tahun itu suasana yang bahagia. Jadi banyak yang selalu menjadi momen-momen yang selalu tidak terlupakan pada saat-saat sebuah kelahiran, baik itu orang, baik itu organisasi, baik itu apalagi ketika kelahiran baru itu terjadi dalam hidup kita. Kemerdekaan itu adalah momen yang paling diingat. Tidak ada satu warga negara yang lupa akan hari kemerdekaannya. Kalau dulu zaman Orde Baru nanti tidak pasang bendera itu di sel nanti. Itu aturannya sangat ketat. Puji Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya mengambil tema Roh Kristus telah memerdekakan. Katakan Roh Kristus telah memerdekakan. Jadi kita semua, jadi kita semua memiliki roh yang dari Kristus. Ketika kita merasakan sesuatu untuk datang ke hadirat Tuhan tanpa dengan paksaan, tetapi dengan hati yang begitu bersemangat. Saya bersyukur tadi Pak Obed hampir 1 jam tunggu ibadah baru dimulai. Karena memang hari ini sangat spesial. Kami harus menata ya dengan apa adanya, sehingga memang disiapkan ada kue. Ini kue ini puji Tuhan anak kami mulai pintar bikin kue hasil arahan mamanya Seli. Terima kasih sudah bikin kue yang begitu besar, indah juga. Ini benar, ini Seli sudah mulai terampil kalau untuk urusan kue, donat dia sudah mulai. Bahkan dia mulai tawarkan resep-resep baru kepada mamanya. Puji Tuhan, ini luar biasa. Tuhan pakai karunia yang Tuhan bukakan. Itu ada bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita mengelola, mensyukuri, dan juga untuk kita lakukan dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Jadi bagian ini adalah firman Tuhan yang akan kita baca. Jadi dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan yang kedua, mari kita baca bersama. Tidak mengapa, mari berdiri untuk kita menghormati pembacaan awal firman Tuhan ini. Dalam ayat-ayat awal kita baca bersama Roma pasal 8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah, kalau tidak ditemukan di slide di depan TV ada. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Puji Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, kita lihat bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, dia bicara kepada jemaat di Roma. Dia katakan demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini ironis, dia berani mengatakan ini padahal dia hampir hari-hari ditangkap, dikejar-kejar untuk dihukum. Karena dia meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang penuh terhormat secara manusia. Level masyarakatnya dia seorang tokoh agama Yahudi, seorang ahli Taurat, dia seorang Farisi, dia orang yang dikenal sebagai tokoh agama yang sangat disegani oleh
bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tetapi kok dia bilang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Justru dia banyak menerima hukuman ketika dia menerima Kristus. Tetapi kita melihat dalam tanda kutip, berbicara penghukuman itu pasti diarahkan kepada mereka yang bersalah. Tetapi dunia ini sering terbalik, orang yang tidak salah dihukum, orang yang bersalah itu dibebaskan. Nah itulah hukum dunia yang selalu terbalik. Dan itu dari masa ke masa itu, bahkan pada saat Nabi Amos dia begitu galau melihat, dia begitu geram melihat perilaku bangsa pilihan Allah sendiri yang sudah menyimpang dari kebenaran. Hukum dikatakan terbalik, yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Walaupun memang normalnya semua pemerintah, semua bangsa menginginkan untuk menegakkan hukum itu secara proporsional, secara tepat, dengan benar, dengan adil, dengan semua yang semaksimal mungkin untuk bisa menempatkan kebenaran itu dan keadilan itu pada posisi yang tepat. Tetapi demikianlah hukum dunia ini agak-agak susah, dan memang sangat susah, tidak bisa ketemu dengan hukum yang ada dari surga. Karena ketika dikatakan di sini bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, itu berbicara soal penghukuman jiwa kita, roh kita, di mana bukan nanti soal kita nanti diadili di pengadilan terakhir, tetapi soal bagaimana kita hidupi hidup yang ada saat ini, mensyukuri karunia Allah, hidup di alam merdeka rohani, bahwa kita hidup dalam kemerdekaan rohani. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini luar biasa, karena dikatakan tidak ada satu manusia pun yang bebas dari dosa. Nah, ada satu manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa. Tetapi yang kita syukuri bahwa oleh Roh Kristus yang tidak pernah terpisahkan dari kebenaran yang hakiki dari surga, maka itu yang membuat kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kita terlepas dari ikatan dosa, kita terlepas dari perbudakan dosa yang membawa kepada kematian, kepada maut. Tadi saya katakan bukan nanti soal pengadilan terakhir, ya nanti saudara A, saudara B, kamu masuk neraka karena kamu di dunia tidak pernah bagus hidupmu, tidak pernah benar hidupmu. Bukan soal itu, tetapi menjalani hidup sehari-hari itu, yang saya sudah sering katakan bahwa hidupan sehari-hari itu merupakan satu gaya hidup. Apakah kita hidup dalam perbudakan dosa yang mengarah kepada kematian atau kepada maut, atau apakah kita hidup di alam merdeka rohani, kita merdeka sehingga selalu hati itu ceria, membuat wajah bersuka cita. Terbalik ya, hati sukacita membuat wajah ceria. Puji Tuhan. Nah itulah hukum yang seharusnya kita hidupi. Berbicara kemerdekaan, itu tidak ada negara merdeka, itu barangkali jarang sekali. Mendirikan sebuah negara itu harus punya warga, harus punya pemerintah, harus punya undang-undang, harus punya tanah, harus punya wilayah, ada teritorial. Nah demikian pula halnya bahwa kehidupan di alam merdeka rohani, kita bukan sama dengan kuntilanak yang nak injak-injak tanah katanya. Saya belum pernah lihat barang itu. Bukan hanya bicara soal itu urusan roh. Kita tubuh ini biar hari-hari dengan tanpa ngerumpik, tanpa baroko, tanpa cap tikus, tanpa judi, tanpa putar balik, pokoknya ditambah-tambah seperti itu. Yang penting kita beroh aman, bukan soal itu. Nah ini yang namanya dia orang Kristen kuntilanak, karena tubuhnya di tempat lain, rohnya di tempat lain, tidak sepaham, tidak sejalan, tidak setempat yang sama. Di mana ada kemerdekaan terjadi, ada area, ada teritorial, ada daerah, ada wilayah, ada tanah. Bukankah
dunia ini diberikan kemerdekaan sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kehadiran kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Itu adalah sebuah proklamasi kemerdekaan di bumi, bahwa di bumi juga ada kemerdekaan rohani, bahwa di bumi juga ada pemerintahan sorga. Jangan kita pisahkan. Nah, ini kan urusan, kalau urusan rohani kan nanti kalau di gereja, kalau soal keluar gereja, soal di jalan itu urusan jalan. Nah, justru kita merdekakan rohani dimanapun ada kita, karena kita menyatakan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Saya bangga kalau contoh orang Sanger ya, orang Sanger yang saya tahu di mana-mana dia nyak pusing, dia bahasa tetap kentara, dia akan ngomong bahasa Sanger. Mau disadiki orang, mau dia sendiri pun dia ngomong sendiri bahasa Sanger. Iya. Artinya identitas itu jelas. Cara bicaranya, logatnya, kata-katanya itu langsung ketahuan. Nah, ini orang Sanger ini. Dan orang Jawa juga begitu. Saya begitu pertama ke Jawa, orang ngomong Jawa, saya bingung, dia kira kita orang Jawa. Karena memang identitas dia sebagai warga apa dia bawa di mana-mana. Dia nyatakan dari segi bahasanya, sehingga tutur kata orang benar, orang sorga yang sementara berperang dan sementara berjuang di bumi ini. Sebenarnya kita bukan soal kita lagi berjuang di bumi, tetapi kita sudah merdeka. Dan kita pertahankan kemerdekaan sorga itu ada di bumi, di mana kita ada. Di rumah di Wenwin merdeka. Ya, pernah dapat dengar piring tak bongkar-bongkar, sama tadi Pak Obed bilang, terbang piring, terbang loyang, terbang kursi, meja, patah-patah. Bukan. Jadi tampilan kita adalah merdeka hati kita dan tidak mengikat orang untuk jadi disusahkan. Nggak bikin susah orang. Tetapi kita buat orang itu selalu ada sukacita. Karena kalau kita sudah sukacita, orang dekat kita pasti juga tidak sukacita. Di alam merdeka rohani kita itu identik dengan orang yang selalu bersukacita. Karena kita tidak ada lagi dihukum dosa, hukum kesalahan. Tidak diperbudak lagi dengan dosa. Atau kita tidak ada dihukum maut. Hari-hari mati cerita. Karena cerita mati yang dibawa-bawa. Hari-hari pikiran mati, perasaan mati. Dia berjalan, dirinya pun dia tidak tahu. Ini terjadi kematian rasa, kematian pikiran, kematian pandangan, kematian pendengaran. Orang bicara dia tidak pusing, dia tidak peduli. Orang bicara dia tidak lihat, orang haga dia tidak dengar. Kota balik maksudnya orang bicara dia tidak dengar, orang haga dia tidak mau lihat. Puji Tuhan. Jadi kita lihat bahwa alam merdeka kita itu adalah menampakkan orang-orang yang merdeka sebagai orang yang menjadi kesaksian, bukan sekedar kita berkata-kata, tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sikap yang kita perlihatkan itu selalu menyukakan hati Tuhan. Kalau itu menyukakan hati Tuhan, so pasti menyukakan manusia. Tetapi kalau manusia juga yang belum hidup dalam alam merdeka, itu dia susah sekali. Karena dia bilang, ini orang ini kok tidak pernah susah. Dia jadi susah lihat orang yang tidak pernah susah. Karena hatinya lagi susah, terikat. Nah, kalau kita sebagai jemaat bersama dalam komunitas gereja, saya percaya begitu sampai halo, shalom, selamat, menikmati pagi dengan keselamatan, ketemu siang, selamat siang, siang juga selamat, bahagia. Kalau seperti hari ini Hapsun, Happy Sunday. Jadi hari Minggu yang berbahagia itu kata-kata berkat, kata-kata merdeka yang disampaikan. Dan kalau orang seperti orang dalam hidup dalam alam merdeka, dia bukan harus perawakannya. Kalau Pak Obed ini sudah agak karena kamu sudah jarang berkuda dengan anak-anak tuh. Iya, jadi bukan harus wajahnya sangar ditakuti,
ini jangan dekat-dekat dengan orang begini. Iblis tidak takut dengan begitu. Tetapi iblis agak gelisah melihat orang sukacita. Sehingga pengikut-pengikut dia pun gelisah lihat orang yang selalu ada dalam keriangan, ada dalam hati yang gembira, ada dalam hati yang bersemangat, ada dalam jiwa yang penuh kasih. Karena dia ada dalam alam merdeka rohani. Dan dia taklukkan di mana dia berdiri, di situ merdeka. Bukan ketika dia pergi di Taas, karena di sana mungkin ada tanpa sabung ayam di sana, hilang kemerdekaannya. Atau dia ke tempat lain, dia hilang, semua identitasnya hilang. Nah, Allah menginginkan bahwa kita mewarisi bumi, bukan berarti kita yang punya ini satu benwin petana, satu seak petana, satu Malala yang punya tanah itu sapu tanah. Saya punya tanah. Tetapi di mana kita pergi, kita memberi kekuatan, semangat kepada orang yang lagi patah semangat, dan menjadi berkat bagi dorang, bagi mereka. Inilah sikap-sikap yang dimiliki sebagai orang-orang merdeka rohani. Karena tidak ada yang kita lakukan itu yang di hadapan Tuhan itu adalah potensi dosa atau kesalahan. Tetapi semua yang kita pikirkan, yang semua kita rasakan, yang semua kita perkatakan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah bangga. Ini, beginilah warga negara surga yang baik. Dia ada di negeri pengasingan di bumi, tetapi dia tetap memiliki kekuatan, memiliki jiwa, memiliki roh, bahkan memiliki hidup lahirianya, tidak mempermalukan Tuhan. Tetap dia tampilkan Tuhan di mana dia ada. Kasihnya tetap ada, perbuatannya itu selalu tuntas. Dia bukan orang yang selalu memicu untuk menjadi masalah, tetapi dia sebaliknya. Ketika ada masalah, dia orang yang selalu memberi solusi. Bukan berarti masuk campur orang pemasalah, tetapi dia memberi solusi. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa kehidupan kita, nah, berbicara soal kemerdekaan secara pribadi, kalau kita lihat dalam Galatia pasal 4, Galatia pasal 4 ada beberapa ayat di sini kita bisa dapati bagaimana status kita sebagai hamba dan status kita sebagai anak. Menjadi orang merdeka itu memiliki hak kemerdekaan, memiliki hak untuk menikmati alam merdeka itu, bahkan tempat di mana dia ada. Jadi bukan berarti saya katakan tadi, oh nanti jadi surga kita benar-benar merdeka. Justru di mana kita ada di bumi ini, kemerdekaan rohani tetap kita bawa. Nah, dalam Galatia pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, dia pewaris, dia hidup sebagai orang yang punya kuasa. Tetapi dikatakan selama dia belum akil balik, belum dewasa, sedikit pun dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Banyak orang percaya sebenarnya hidup dalam alam merdeka, sudah dimerdekakan, sudah diberi hak waris, tetapi karena dia belum dewasa, sehingga dia tidak bisa gunakan warisan surga itu, warisan kasih setia, warisan ucapan syukur yang memang Tuhan sudah berikan, itu dia tidak bisa. Dia tidak paham karena dia belum dewasa, tidak mengerti dia. Ini ucapan syukur itu apa sih? Apalagi sekarang lagi virus begini, siapa mau pengucapan? Hanya terarah seperti itu. Seakan-akan tahun ini tidak ada pengucapan syukur. Mau minsel yang paling rame, waktu mau ke sana dihadang di sana, tidak boleh ke sana. Tapi bukan itu sebenarnya ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah selalu suasana hati yang gembira dalam keadaan baik ataupun buruk. Karena dunia ini tidak pernah baik.
kalau mau dilihat, dunia ini sebenarnya tidak pernah baik lagi. Makin hari makin mengarah kepada kejahatan, keburukan. Tetapi hati yang selalu dikuasai oleh Roh Allah yang memerdekakan itu, berarti kita bukan orang-orang yang ada dalam hukuman, dalam perbudakan dosa, dalam perbudakan sistem duniawi, tetapi kita ada dalam sistem surga. Karena kita menggunakan, dimanapun kita pergi, kita punya tanggung jawab terhadap surga, karena kita warga kerajaan Allah. Jadi kalau orang Indonesia, bukan berarti ketika dia ke luar negeri dia boleh bikin kesalahan di sana, boleh bikin melanggar aturan di sana, dia boleh robek bendera, boleh injak-injak bendera. Karena kan saya ada di Malaysia, Bungkujo, nyendak sampai di Indonesia orang so tangkap duluan, karena melanggar identitas surga, melanggar aturan surga, melanggar hukum surga, melanggar hukum yang ada di negara di mana dia sebagai warga negara itu. Demikian halnya orang yang belum akil balik, dia tidak paham. Dia tidak paham tentang hukum. Dia tidak paham sehingga ini anak mau bikin bagaimana ya? Yang belum akil balik. Mau dikasih sesuatu yang berharga itu dia tidak paham. Sehingga dia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Allah mempercayakan kita. Saya sudah katakan tadi bahwa kemerdekaan rohani bukan terjadi hanya di gereja atau di rumah seperti ini kebetulan ada ibadah. Begitu keluar hilang identitas rohani. Itu sama dengan anak-anak. Jadi yang rohaninya masih kanak-kanak, masih belum akil balik, seperti itu dia tidak paham dengan kekayaan sorga. Dia tidak paham dengan aturan-aturan sorga, sehingga dia sama saja. Sehingga bukan sedikit orang yang katanya dari kitab pemoyang itu sudah penatua, sudah pelayan khusus, sudah hamba Tuhan, sudah gembala, sudah pendeta, penginjil, macam-macam. Semua atribut di gereja, jabatan gereja punya. Tapi orang ini tidak pernah beres. Maksudnya dia bukan berarti tidak masuk gereja, masuk rajin, baca Alkitab hari-hari baca, tapi tidak paham. Karena dia tidak pernah mengalami bagaimana Allah hadir bersama dia, bahwa dia punya ikatan dengan Allah, tetapi dia sebenarnya tidak sedang merasakan bagaimana kuasa nikmat Allah itu ada dalam hidupnya. Nah ini anak yang belum akil balik, anak yang statusnya belum bisa diakui untuk memiliki dan mengelola warisan kerajaan Allah. Sehingga dikatakan, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Nah dia ini perlu diawasi, dibimbing. Makanya jemaat perlu ada yang mengawasi, perlu ada gembala, perlu ada pendeta, ada majelis. Itu berdasarkan struktur gereja. Yang ini adalah suatu bentuk organisasi, suatu bentuk manajemen rohani yang bukan kita nilai secara lahiriah. Nah sering juga ada kalau dia bapak juga tidak paham, ini lebih celaka. Dia punya umat, dia punya anggota, tapi dia juga tidak paham. Nah ini juga mencelakakan. Dia sendiri tidak dewasa, terus sudah diberi sebagai perwalian, sebagai pembimbing, sebagai orang yang mengawasi, sebagai supervisor. Ini tidak bisa. Tetapi kita bersyukur bahwa makin hari Tuhan makin nyatakan di mana kita harus ada untuk mendengar bimbingan-bimbingan rohani. Bukan hanya karena ada gereja-gereja, seperti sebenarnya di sini ada konseling, ada katekisasi, ada macam-macam untuk pembimbingan kepada hal-hal rohani. Tetapi itu bukan hanya ditangkap secara ilmiah, karena ada kurikulumnya, ada petunjuknya, ada pedomannya. Tetapi yang terutama bahwa menyatukan roh kita, dimerdekakan dulu. Harus merdeka, harus ada kedaulatan surga terjadi dalam hidup kita. Harus ada identitas surga yang jelas,
yang harus melekat dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar dipastikan oleh Bapa di surga, inilah anak yang merdeka, inilah anak yang layak untuk diberi tanggung jawab. Saya percaya bahwa apa yang sementara terjadi, tampilan-tampilan secara lahiriah, dulu saya terlalu ekstrim. Ini terlalu duniawi. Kalau semua bisnis, terlalu duniawi. Tetapi ketika kita berbisnis, saya sudah beberapa kali bicara dengan jemaat, dengan menyukakan orang senang, dan kita. Jadi saya bangga ketika masalah ini pandemi, semua kegiatan fokus ke rumah, saya banyak ikuti anak-anak. Lain kali saya dengar, saya justru bilang, kalau yang begitu sudah. Anak ini mulai bilang, Pak, itu kan customer, kalau orang bicara tidak bagus kan nanti bagaimana? Oh iya juga ya, ini anak berarti hal-hal yang kelihatan simpel, tetapi itu sebenarnya sudah ada makna. Bagaimana orang itu merasa damai, merasa sukacita, karena itu lahir dari sebuah benih rohani. Benih rohani yang dari Kristus, yang kita bukan saja ingat secara pengetahuan sekuler, tetapi sudah menyatu dengan roh kita, sudah menyatu dan membawa jiwa kita terbentuk seperti itu, sehingga tampilan lahirnya itu enak. Saya bangga Helen kalau datang sih, halo papi, mau beli ikan biar mau babli jadi babli pasti itu. Terpaksa itu. Penampilan itu kan enak. Biar nggak ada doi jadi ada doi, puji Tuhan. Karena mau bon dulu. Yuri juga begitu. Lewat. Enak. Jadi menyapa orang itu, ya enak sekali. Menyukakan. Jadi menempatkan orang itu lebih utama. Ini hukum sorga begitu. Kemarin waktu ibadah keluarga sudah jelas bagaimana mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan sendiri dalam Filipi pasal 2 itu ya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat bahwa ciri-ciri orang merdeka seperti itu. Kita tidak perlu berteori-teori dengan menurut teolog ini, menurut pakar rohani ini, tetapi alami hidup ini dengan roh Allah bekerja dalam hidup kita. Itu yang paling dahsyat. Untuk membawa kita tidak perlu belajar di mana dulu. Karena kita tahu ternyata saya tadi menyinggung bahwa syarat mendirikan sebuah negara merdeka itu punya tanah. Saya pernah belajar dulu. Nah, ketika kita hubungkan, apakah syarat dengan kita menjadi warga kerajaan Allah punya, kita pewaris bumi. Sekalipun sistem yang ada di bumi itu sangat-sangat tidak menyentuh dengan apa yang ada dari surga, tetapi bukan berarti kita kalah dan menyesuaikan, kita harus seperti mereka, tetapi kita menjadi contoh model surga yang ada di bumi, karena kita ada di bumi, merdeka rohani di bumi, merdeka rohani di Manado. Nah, sekarang di mana-mana itu corona, di mana-mana orang suruh pakai masker. Tapi saat ini bukan berarti kita tidak pakai, sambil kecuali nanti sobat cerita, apalagi sahabat mau tiup lilin. Saya bilang tidak perlu tiup ini lilin, biar dia mati sendiri. Dia pasti mati. Puji Tuhan. Nah, saya bersyukur bahwa kita mulai diberi pemahaman yang lebih terbuka, karena bukan sebatas jiwa kita, tetapi masuk ke roh kita, bahwa Kristus yang memerdekakan kita, sehingga apapun persoalan yang ada di luar sana itu tidak akan lagi mengganggu kenyamanan kita. Saya dulu orang paling sensi, pimpinan salah bicara Jo, langsung down, langsung hilang semangat. Tapi pernah ya, ini share dengan orang teman guru ini Pak Obed, Tuhan memberi hikmat ketika ada sesuatu dorong bilang, apa orang waka ini so ganti. Saya bilang, saya melihat mereka mau daun. Saya bilang yang sudah baik itu dipertahankan, bahkan kalau bisa dikembangkan. Saya kasih jalan. Kalau
boleh terbang terbang, kalau dia gaya marah ya marah ya, kalau dia gaya berenang berenang saja. Tapi identitas itu, kebaikan itu jangan hilang, kebenaran itu jangan hilang. Tinggal mungkin gayanya bisa rubah, tetapi gaya hidup surga itu jangan hilang. Identitas hakiki surga itu jangan hilang dari hidup kita. Kebenaran itu jangan sampai hilang. Saya percaya bahwa ketika kita ini hidup sebagai orang merdeka dan kita menjadi pewaris sebagai anak-anak Bapa di surga yang sudah memberikan surga dan bumi kita punya, bukan hanya surga, tetapi bumi juga kita punya. Bukan berarti kita harus jadi konglomerat, jadi seorang pemilik tanah yang nggak bisa diukur lagi. Mesti pakai ahli pengukur dari mana? Banyak orang datang mau ukur karena memang mau hela semua talinya, cukup mau ukur trompet tanah. Bukan soal itu, tetapi soal bagaimana itu saya katakan tadi. Ulangi lagi, saya katakan bahwa di mana kita pergi, kita itu punya nilai. Kita itu memberi kekuatan, kita memberi semangat, memberi sukacita kepada orang. Saya bangga ada orang-orang yang memang dia Tuhan pakai dengan cara demikian. Dia tidak punya tanah, dia tidak punya tempat, tetapi dia tidak mati-mati, tidak pernah lapar-lapar, karena itu cara hidupnya. Dia dengan apa adanya dia mencari, dengan apa adanya dia mencari, jujur. Di sini dulu pernah ada jemaat, mungkin saya banyak kali cerita itu orang saudara Teos. Dia tidak ada rumah di sini, tapi satu Edwin dia lebih dikenal daripada Pak Rugian, karena dia di mana-mana senyum. Orang panggil dia bertegur, orang minta tolong, tidak ada sungutan dia kalau dia ada waktu. Itu luar biasa. Dengan cara itu dia hidup, tidak pernah dia terlantar. Anak-anaknya juga semua. Nah, saya percaya apalagi kita yang punya rumah, punya tempat, apalagi Pak Obed langsung punya rumah, haleluya. Tadinya rumahnya di aula besar sekali, dia punya di rumah yang di taas kecil. Puji Tuhan. Nah, saya percaya, kenapa? Ini dalam hubungan juga keluarga, karena ada keluarga baru. Yang tidak pernah itu mak mantu sekarang tuh mau terima Pak Obed kalau dia pergi stel jago. Karena di pembawaannya ada sebuah karakter yang dia bawa, kebenaran. Tidak pernah itu Ibu Ogelang muda ini mau terima ke dia kalau dia pergi dengan cara-cara yang, karena ini mantan Pol PP lagi toh. Siapa tidak kenal Pol PP? Kalau memang so tidak bisa bicara, ya so terpaksa pentungan dengan paling tidak pelungku kaki itu mesti bahagia. Nah, tetapi bukan dengan cara demikian. Bawa kehidupan itu dengan roh kebenaran yang menguasai hidupnya sebagai orang merdeka. Bukan orang yang pergi mengemis, tetapi menempatkan bahwa saya punya nilai. Nilai yang ada bukan soal harta banyak, bukan soal jabatan, bukan karena sebentar lagi kan ini so mulai pensiun nih, tua-tua, senior, bentar lagi mau jadi masowaka, habis itu jadi kepsek, habis itu bisa jadi kadis. Bukan soal itu targetnya, tetapi bagaimana kebenaran ada dalam hidup ini sebagai orang merdeka rohani. Sehingga saya percaya bahwa modal utama kehidupan kita untuk bisa mewarisi merdeka dulu rohani kita. Karena kalau kita, apa yang bisa memerdekakan rohani kita? Biar lagi kebenaran. Kebenaran itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tetapi kalau roh Kristus tidak ada, pasti kita tidak akan paham soal kebenaran. Sehingga tepat sekali bahwa saat ini dalam rangka Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kita bukan sekedar menikmati kemerdekaan ya. Kita tidak pernah berperang dulu, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita sudah ada di alam merdeka. Sekalipun pandemi, tetapi bukan mengurangi nilai-nilai kemerdekaan bangsa kita. Sekalipun hanya semua bisa dari rumah, tetapi bukan berarti lumpuh semua kegiatan kita, karena kita punya hati, hati yang merdeka, hati yang dikuatkan oleh Roh Kudus, hati yang diteguhkan oleh Roh Kudus. Kebenaran itu tidak akan pernah keluar dari hati pikiran kita. Dan saya percaya kalau Pak Soekarno
proklamator kita pernah bilang, apa itu, ada kalimat yang saya suka sekali dengar, dan apa sih yang dia bilang, kasih berapa orang tua kemudian dia akan Dengan 10 pemuda. ya, kemudian dia kurangi kasih 10 pemuda. Tetapi saya mau katakan bahwa satu anak Tuhan yang mempunyai nilai kemerdekaan yang bertahan itu mewasi bumi. Saya percaya kita tidak akan dibiarkan domilan nanti kurang mengemis di mana-mana minta-minta. Karena Tuhan justru akan mengirimkan berkatnya pada saat orang tidur. Amen. Kerja dulu, nanti kalau sudah capek jangan tidur, berkat Tuhan kasih, haleluya. Amen. Bukan berarti tidur siang malam. Dia pakai tuh ayat dia kurang tidur, terus kan Tuhan bilang kan di kitab Mazmur, bukankah saya mengirimkan berkat pada saat engkau tidur? Kalau dia kurang tidur ini tidak betul. Jadi kita kerja sampai kita capek tertidur. Tadi malam minta Tatsono di mana masing-masing cari tempat Tatsono. Haleluya. Karena bekerja sudah capek. Bikin kue, makasih anak Seli, luar biasa bikin kue hari ulang tahun, kue kemerdekaan. Walaupun angkanya untuk gereja 34 tahun hari ini, di bulan-bulan yang sementara kita rayakan ini, kemudian kemerdekaan bangsa 75 tahun, ini putih sudah jadi biru karena memang terlalu transparan, ini balon ada beli. Haleluya. Semua sukacita. Mungkin Yola, papi hari jadi salah tuh, masa papi 34. Haleluya. Kalau 75 sudah terlalu tua lagi, kalau udah taruh 75 sampai yang 75 sini. Nah, puji Tuhan, ini karena kita sama-sama hari ulang tahun kita bersama. Kita walaupun nanti bergabung baru beberapa tahun belakangan, tetapi karya gereja ini kita sedang mengalami, kita rasakan. Kita ada sukacita bersama dengan gereja yang sementara kita ada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bahwa memang sebenarnya saya tidak kuasai materi sejarah GPKDI, nanti akan dipelajari lagi. Tapi intinya bahwa pendiri kita adalah pendeta almarhum Daniel Kusnadi. Memang backgroundnya tadi dari GPDI. Yang beliau juga lepasan sekolah Alkitab dari Batu, Beji. Dan oleh kemurahan Tuhan gereja ini boleh berdiri di bawah perintis dan juga anak-anak bahkan cucu beliau itu sekarang tetap Tuhan beri lebih lagi generasi yang baru untuk membangun gereja ini. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa gereja yang sudah hampir sekitar 100 jemaat lokal, hampir semua wilayah pulau di Indonesia itu sudah terjangkau dengan gereja pulau-pulau besar maksudnya. Dan saya percaya kebenaran itu tidak bisa dibendung. Ketika gereja bergerak oleh kekuatan Roh Kudus, maka dimanapun kerajaan Allah itu tidak bisa dihalangi. Dia akan terus berdiri karena kerajaan Allah itu adalah kemerdekaan kekal. Kalau kerajaan-kerajaan dunia itu hanya bersifat sementara, ada sekali waktu dia akan runtuh. Negara-negara yang hebat, Soviet dulu yang begitu hebat, akhirnya runtuh. Dan ada beberapa negara juga yang dia tumbuh dan dia runtuh lagi, bangkit dan dia jatuh lagi, jatuh bangun. Tetapi soal kerajaan Allah tidak ada istilah jatuh bangun. Dia adalah sebuah kerajaan yang tetap bertahan, bahkan menghidupkan orang yang mati sekalipun. Saya percaya inilah kita hidup di alam kerajaan Allah yang merdeka, kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati, katakan amin. Haleluya. Kita akan berdoa bersama bagi gereja yang sedang mengalami sukacita dengan usia yang ke-34 tahun. Mari lakukan satu pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan. Roh Allah yang hidup akan memenuhi kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari berdiri semua. Glory. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan.
kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Firman-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Engkau menyatakan bahwa kami adalah orang-orang merdeka. Kami harus dewasa di dalam Tuhan. Untuk kami berhak mewarisi semua apa yang ada di alam merdeka rohani ini Tuhan. Kami percaya kami bangsa Indonesia sedang mengalami juga bahwa kami sekalipun kami tidak pernah angkat senjata, kami yang ada dalam generasi ini tidak pernah berperang melawan musuh-musuh yang mau menguasai bangsa ini, yang mau mengalahkan bangsa ini. Tetapi para pejuang yang sudah berjuang sudah berhasil sehingga mereka memberikan bangsa ini untuk menjadi warisan kami generasi ini. Yang kami percaya ini pun adalah anugerah Tuhan. Engkau nyatakan kemerdekaan bagi bangsa yang kami cintai ini. 75 tahun bangsa ini ada. Sekalipun banyak riak-riak, banyak persoalan, banyak pengalaman pahit, banyak juga peperangan selang 75 tahun di dalam kurun 75 tahun ini, baik dari dalam maupun dari luar yang merongrong bangsa ini. Tetapi Tuhan masih anugerahkan kami masih bisa memiliki bangsa ini sebagai warisan kami, sebagai warga negara. Untuk kami berhak menerima apapun yang menjadi fasilitas kekayaan yang ada dalam bangsa ini, baik itu alam, baik itu suasana, baik itu hukum, undang-undang, aturan yang melindungi bangsa ini, baik itu dalam hal-hal yang tidak kelihatan. Tetapi kami bersyukur kami memilikinya. Terlebih di dalamnya Tuhan, Engkau memberi kami kemerdekaan dari sorga, kemerdekaan dari Tuhan, dari kerajaan Allah yang hadir di muka bumi ini, di mana kami ada, untuk kami menyatakan bahwa kami benar-benar adalah warga yang benar, yang menjunjung tinggi segala aturan, yang tidak menjadi pemberontak, yang tidak menjadi pembangkang, yang tidak mau melecehkan siapapun, termasuk pemerintah kami junjung tinggi. Karena kami memiliki pemerintahan di atas segala pemerintah, yaitu raja di atas segala raja, yang memberi segala aturan yang lebih kekal adanya dalam hidup ini, yang menjamin kemerdekaan secara kekal di dalam kerajaan yang kekal. Kami ada di dalamnya Tuhan. Olehnya selama kami ada, siapapun kami, baik yang masih muda, anak-anak muda, anak-anak remaja, kami yang sudah sebagai orang tua, yang sudah lanjut usia, status apapun kami Tuhan, kami tidak akan lepas dari apa yang difirmankan oleh Allah, sehingga kami tidak diperbudak lagi oleh segala hal-hal tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran roh-roh jahat, roh-roh di udara, bahkan yang ada di bumi ini, yang sering membuat sistem yang menjadi rusak dalam semua tatanan hidup, dalam pikiran, dalam roh jiwa, yang mengganggu, mengacaukan, membuat keonaran, membuat keresahan bagi banyak orang. Tetapi kami adalah orang-orang yang membawa damai sejahtera Allah, karena kami hidup dalam kebenaran, dalam sukacita, dan dalam damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga, gereja yang Engkau hadirkan bukan secara kebetulan, bukan oleh usaha-usaha tertentu, kelompok atau orang pribadi tertentu, tetapi kami percaya gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia, GPKDI ini hadir dalam dunia ini, hadir dalam bangsa ini mulai tahun 1986 oleh seorang tokoh iman yang Tuhan angkat dia, Bapak almarhum Pendeta Daniel Kusnadi, yang Tuhan sudah pakai sehingga bisa mendirikan gereja ini. Kami percaya kami yang ada di generasi ini, dengan semua yang sudah dibentuk dengan sistem organisasi, struktur organisasi dalam kepengurusan lewat sinode pusat. Kami doakan ketua sinode pusat Bapak Pendeta Ali Santoso, juga sekretaris umum Bapak Pendeta David Sumanti. Kami percaya juga semua yang ada di Departemen Sinode Pusat, kemudian sinode-sinode daerah yang ada, khususnya yang ada di Sinode Daerah Sulawesi, Maluku, Papua, Maluku Utara, Bapak Pendeta Hari Winoda. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah
pribadi-pribadi yang Tuhan siapkan, semua gembala, semua pemimpin yang ada di wilayah-wilayah sesuai dengan pengaturan di masing-masing sinode daerah, gembala-gembala sidang jemaat lokal, dan semua warga jemaat lokal ada sukacita, ada semangat di hari ini, karena mengingat bahwa 34 tahun penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi gereja ini. Kami percaya gereja bukan mengandalkan hal-hal lahiriah, tetapi apabila ada hal lahiriah yang tampil dengan begitu elok, baik, indah, itu karena sebuah hasil karya rohani yang ada dalam hati roh kami yang dibaharui, sehingga dengan sukacita kami mengerjakan segala sesuatu, sehingga boleh menghasilkan apa yang tampil. Tetapi itu bukan menjadi target utama, tetapi yang terutama bahwa jiwa kami, jiwa surgawi itu tetap melekat dalam kehidupan semua warga GPKDI. Kami bukan orang-orang yang ada di bawah hukum dosa, hukum kesalahan, tetapi kami hidup di bawah hukum ilahi, hukum kebenaran, hukum kekekalan, yaitu surga yang kami miliki, yang Tuhan anugerahkan oleh Roh Kristus yang selalu mengingatkan kami untuk tetap pegang kebenaran Allah itu. Biarlah gereja GPKDI ini berkembang dan terus berkembang, yang terutama jiwa dari semua warga GPKDI terbentuk dengan kasih karunia Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, bahwa dengan tema yang diangkat dalam ulang tahun, bersama kami melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama kita lakukan hal-hal yang besar. Itu hanya oleh penyertaan Roh Kudus dalam hidup pribadi, keluarga, dan gereja yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya ini. Kami percaya doa kami, ketika kami bukan hanya melepaskan dengan simbol-simbol, ada kue, ada lilin, ada dekorasi yang ada, tetapi perwujudan ini adalah suatu nuansa sukacita yang kami wujudkan, dan kami percaya Tuhan berkenan atas semuanya ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh meyakini bahwa Tuhan menyertai gereja kami, Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan menyertai kami semua warga gereja, dan Tuhan menyertai kami untuk bisa menjangkau lebih banyak datang kepada kebenaran, masuk dalam kerajaan Allah, jadi warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ini rencana Tuhan. Apapun yang sudah terungkap, hal-hal yang praktis, hal-hal yang sederhana, tetapi ini merupakan kekuatan yang terbangun oleh karena kasih karunia Allah dalam hidup kami. Perkataan-perkataan yang sudah keluar biarlah akan dibangun lagi secara pribadi dalam keluarga masing-masing kami, untuk akan membangun hidup yang sesungguhnya oleh kebenaran yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus menjadi penolong untuk akan terus lagi mengingatkan kami akan setiap kebenaran Allah yang dinyatakan hari ini. Biarlah kami keluar dari tempat ini akan lebih dahsyat lagi gerakan yang Tuhan percayakan. Ketika kami bergerak, itu karena Allah bergerak, karena Roh Kudus bergerak. Mulai dari hati kami, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami digerakkan untuk bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih. Kami sudah berdoa, kami sudah menerima kebenaran-Mu. Saat ini juga kami akan datang dengan setiap korban persembahan kami. Entah itu milik-Mu Tuhan, entah itu persembahan untuk semua pelayanan yang ada di tempat ini. Kami percaya dengan sukacita kami akan memberi, karena ini adalah berkat Tuhan yang akan kami alami juga. Bukan hanya 30 kali ganda, bukan hanya 60, tetapi 100 kali ganda. Tuhan akan adakan semua bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami doakan khusus juga buat Pak Obed bersama istri. Biarlah Tuhan pakai dalam rumah tangga yang masih muda, tetapi mereka bukan dilihat dari usia rumah tangga, tetapi jiwa yang terbangun oleh Roh Kudus
akan membentuk sebuah rumah tangga yang menjadi teladan kepada sekalipun orang yang sudah begitu lama berumah tangga, tetapi mereka mampu untuk tampilkan kehidupan rumah tangga keluarga mereka dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka andalkan Tuhan. Ibu Yola dan juga anak-anak Yuri, Helen, Ibu Meti, momongan Oma, momongan Kajiman yang lanjut usia, tetapi begitu bersemangat. Kami percaya ini karunia Tuhan bagi kami, bukan hanya bagi Oma yang kekasih, tetapi kami sedang mengalami sebuah kesaksian ajaib Tuhan dalam hidup keluarga ini, dalam pribadi ini. Anak-anak, cucu, dan semua rekan, saudara, sahabat, siapapun, mereka menjadi menerima berkat oleh kehadiran Ibu yang kekasih. Oleh kami semua sekeluarga hamba-Mu di tempat ini, suami istri anak-anak Arfat Seli Jessica, mereka sedang menjalani tugas pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Kami percaya ini kasih karunia Allah menyertai mereka semua juga, untuk kami pakai dalam melayani Tuhan, melayani banyak orang untuk bawa kepada keselamatan, sukacita yang tidak henti-hentinya, hari demi hari penuh dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat yang baru, berkat yang tidak akan lepas dari hidup kami. Berkat kebenaran-Mu sudah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita letakkan korban persembahan. Puji Tuhan. Lakukan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata. Jadi kita akan memasang lilin dan sesudah itu saya posisi di mana ya, nanti sebentar kita akan ambil video bersama untuk menampilkan, kita memberi ucapan selamat ulang tahun yang ke-34 GPKDI. Jadi Gembala dan Jemaat GPKDI Immanuel Siak 1 menyampaikan atau mengucapkan. Jadi ada sebentar mengucapkan. Itu nggak ada bapak tulis di sini. Jadi nanti ada di situ, ada di video. Jadi nanti kita akan ucapkan bersama ini, tapi pasang lilin dulu ya. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan 34 tahun dalam penyertaan Tuhan bagi gereja. Jadi sesudah pasang lilin,
kita menyampaikan salam bersama sekaligus dengan tema ya, habis potong kue, habis salam baru doa, ambil kue masing-masing. Nggak perlu potong lagi, tinggal ambil aja. Hebat sekali Ibu Gembala, puji Tuhan sudah mendesain kue yang baru sekali ini. Saya lihat ada kue ulang tahun ini. Tidak perlu ada potong kuenya, ambil kuenya langsung, puji Tuhan. Mana-mana tuh mengambil. Iya. Satu boleh. Jadi puji Tuhan, nanti saya percayakan Ibu Gembala akan pasang lilin 3 dan 4 oleh yang paling orang tua, dan kita tidak perlu tiup. Nanti biar dia mematikan, jadi tetap dia nanti dia mati sendirinya. Puji Tuhan. Mari silakan tampil ke depan. Kipas Oma semua tiup tuh. ngomongkan jiman orang tua kita. Ini baru 38 tahun. 83. Luar biasa. Ya. Nanti sesudah dipasang nggak perlu tiup, nyalakan lagi kipasnya kalau kipas mampu matikan. Ya biar dia mati sendiri. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa inilah anugerah Tuhan. Menghadap ke sana, stop. Mana itu? Tarik itu kursi supaya Oma menghadap kamera. Biar Jo Gembala langsung pandu, nanti Ibu Rohani. Ibu Rohani dulu baru Oma. Ibu Rohani yang angkat 3, pasang di situ Jo. Susah apa lagi? Iya, oke, terima kasih. Luar biasa nyala Roh Kudus, api Roh Kudus tetap ada di GPKDI selama 34 tahun. Nanti sebentar kita akan video bersama. Ya, silakan siapkan sesudah pasang, nyanyi dulu. Selamat ulang tahun. Turun jadi. Nice. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Tuhan memberkati, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi yang dianugerahkan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan tidak akan ditiup lilinnya, dia akan menyala. Kalaupun ada badai, ada angin. Nanti mati sendiri. Ya, Oh ya, satu kali berdiri. puji Tuhan. Maju semua. Mari maju, mari maju. Nanti bakal ganti bang. Di posisi ya boleh. Dulu Meta. Iya. Sini. Halo guys. Boleh, boleh. Oke, Iya. aja fotografer. Kita mulai dapat baca ini. Hmm. Puji Tuhan. Boleh, udah lihat. Dapat Sehat kok. Gini kok. Puji Tuhan, saya percaya bahwa nyala api Tuhan tetap ada di GPKDI, Amin. dan kita bersyukur karena Tuhan ada di gereja ini. Amin. Kita melihat, kita akan memberi ucapan. Standby semua, sukacita hari ini, merdeka semua. Haleluya. Merdeka.
kita akan nyatakan ucapan selamat kita bersama bagi gereja dan kita syukuri bahwa ini anugerah Tuhan. Kita baca bersama ucapan ini, boleh terbaca. 1, 2, 3. Gembala dan jemaat GPKDI Immanuel Sehat 1 mengucapkan selamat ulang tahun ke-34 GPKDI. Bersama kita melakukan hal yang besar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Ulangi. Ke belakang, yes, yes, sama-sama. 1, 2, 3. Gembala dan jemaat GPKDI Immanuel Sehat 1 mengucapkan selamat ulang tahun ke-34 GPKDI. Bersama kita melakukan hal yang besar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, kita doa mengakhiri. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kita pastikan ini bukan direkayasa, tapi ternyata luar biasa. Amin. Jadi hal yang direkayasa lain biasa-biasa, tapi yang bukan rekayasa itu justru luar biasa. Ada stok orang. Haleluya. Puji Tuhan, mari berdiri semua. Segala pujian dan syukur bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia. Ibadah penuh sukacita bukan sebuah euforia yang seperti yang biasa-biasa, tetapi lebih daripada itu, sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Amin. Karena kami merdeka, bangsa merdeka, rohani kami merdeka, gereja kami merdeka. Kami merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang nanti besok 75 tahun. Namun hari ini pun kami mengingat penyertaan Tuhan dalam GPKDI, gereja yang Tuhan hadirkan 34 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini tetap berdiri. Dan tetap kuasa Allah ada. Amin. Kemuliaan Allah tetap ada, bahkan makin nyata. Hikmat Allah, pengetahuan surga makin terbuka bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur awal pertengahan hingga selesainya ibadah sudah kami laksanakan kebersamaan kami. Dan kami menyatakan dengan tema, dengan satu kata yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa, bersama kita melakukan hal-hal yang besar. Amin. Karena penyertaan Tuhan bagi kami, keluarga dan bagi gereja itu tidak pernah absen. Allah hadir terus bagi kami. Amin. Tuhan ada terus di tengah-tengah kami. Amin. Dan kami terus merespons kehadiran Allah setiap hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, umat-umat semua yang sudah datang dengan sukacita. Sukacita akan lebih melimpah lagi. Amin. Penuh syukur lagi. Amin. Mereka akan kembali ke tempat mereka, baik ke rumah maupun dalam pekerjaan, sepanjang hari bahkan minggu berjalan, bahkan sampai kapanpun Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Kami akan memberkati umat-umat. Mari angkat tangan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Putra yang tunggal,
pertolongan, penghiburan, pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi menjelang Amin. siang hari ini sampai hari Maranatha. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan menikmati omat duluan. Aduh, perlu dipotong langsung ambil Foto dulu, kuenya. foto dulu. Foto dulu. Iya, foto kita sudah satu, kita belum pakai lilin. Samarasi sama apa ini? Foto bersama. Coba hilang dari peredaran. Ada foto bersama? Belum, Kurang foto lagi. mau screenshot. Iya. Oh, Dia pas itu. Itu dia. Cepat itu saya sabar nomor satu ini dia. Apa Yola? Lama ini lama. Nanti dia video itu. Coba satu. Aduh, bukan main. Jangan di situ ya. Beda itu. Itu nggak jadi terus. Mau di atas. Woi, kita nyanda. Ada. Ada. Ada.